kota B dulu deh. Ada berapa cara? Kota B aja. Berarti 2 kali 3 kan? Udah. Nah, berarti 2 kali 3. Atau itu ditambah. Kalau dari C doang, ya berarti ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Kali ini kita akan lanjutkan video sebelumnya, yaitu ngebahas tentang pembahasan soal tryout UTBK 2021. Nah, di sini nomor 11 ya, kita langsung aja nih. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar kayak gini. Panjang AB adalah berapa? AB kan ini ke sini ya. Nah, berapa sih? Nah, di sini kita punya dua pernyataan. Pertama, pernyataan CD sama dengan akar 8, dan yang kedua AC tegak lurus AB. Nah, dari pernyataan ini, apakah cukup untuk menjawab atau tidak gitu kan? Kita cek satu-satu. Yang pertama itu adalah CD sama dengan akar 8. Nah, apakah dengan CD sama dengan akar 8 bisa menjawab panjang AB? Nah, bisa nggak nih? CD yang mana sih? Yang ini ya, akar 8. Nah, kita nggak tahu ya, kita nggak bisa nentuin AC, kita nggak bisa nentuin AD, kita nggak bisa nentuin AB gitu kan, karena kita nggak tahu ini tegak lurus nggak sih, kan nggak ada iterasinya gitu kan, nggak ada kayak gitunya. Nah, berarti kita nggak bisa menentukan panjang AB hanya dengan pernyataan satu itu, jadi dia tidak cukup. Nah, kalau pernyataan satu tidak cukup, ini tidak cukup ya, berarti coret aja kan, ini eliminasi sama yang D gitu ya. Jadi pasangannya, ini triknya sih sebenarnya, trik untuk menjawab soal kayak gini, pasangannya itu A sama D, dan berarti B, C sama E gitu ya. Jadi ada dua pasangan, paham ya? Nah, kalau pernyataan satu nggak cukup, kita cek pernyataan dua. Di sini pernyataan dua itu adalah AC tegak lurus dengan AB. Nah, di sini nih, AC ini kan ini ya, dia itu katanya tegak lurus dengan AB. Nah, berarti ini nanti kita dapat segitiga siku-siku ya. Oke, kita buat segitiga siku-sikunya. Nah, apakah dengan hanya kita tahu AC tegak lurus AB, kita bisa menentukan AB? Ya enggak juga gitu kan. Dia pernyataannya hanya setengah. Nah, kalau nggak bisa dua-duanya, kita coba gabung ya. Gabung. Itu aja. Coba digabung gimana? Berarti CD itu akar 8, karena dia sama dan dia tegak lurus ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan Pitagoras. Sebenarnya nggak usah pakai Pitagoras sih. Panjangnya berapa nih? Tapi nanti dapat akar 8. Berarti di sini akar 4 sama akar 4 gitu ya. Karena akar 4 nanti kalau ditambahkan dengan akar 4 jadi akar 8. Jadi gini teman-teman, untuk masalah akar ya, di dalam segitiga, misalnya dia ada 2 akar 3, kemudian 2 akar 4. Nah, sisi miringnya itu 2 akar 4 tambah 3, 7. Nah, ini bisa cara cepatnya kayak gini. Jadi di sini kan 1 akar 8 nih. Berarti di sini 1 akar 4 tambah 1 akar 4. Jadi tambah 1 akar 4 jadi 1 akar 8 gitu. Kalau kita udah tahu panjang AD-nya adalah akar 4, otomatis panjang D ke sini juga akar 4 ya, karena dia sama gitu. Di sini akar 4 juga, di sini akar 4. Akar 4 1 2 3 4, akar 4 kali 4, akar 4 dikali 4. Akar 4 aja 2, berarti 8. Nah, dapat jawabannya itu adalah 8. Jadi kalau digabung dia memenuhi gitu kan, atau cukup. Yang mana yang jawabannya? C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan saja tidak cukup gitu ya. Oke, next nomor 12. Jika jumlah dua bilangan positif yang berbeda adalah A dan selisihnya adalah 1/n dari belakangan terbesar,
maka bilangan terkecilnya adalah, oke, di sini bisa kita ubah ke kalimat matematika, misalnya X ya. X itu dua bilangan bulat positif, berarti X misalnya Y ya. Kalau dijumlahkan itu sama dengan A, tapi kalau misalnya dikurangi, ia akan menjadi 1/n bilangan terbesar. Misalnya bilangan terbesarnya yang mana? Yang X ya, berarti X. Gitu. Ingat nih, ini bilangannya. Berarti kalau misalnya kita tinggal substitusin aja sebenarnya, atau kita kurangi aja ya. Kita kurangi, kalau kurangi dapat X, kita jumlahin aja nih. Berarti ini coret ya. X tambah X 2X sama dengan berarti A ditambah 1/n X gitu ya. Karena di sini ada X, di sini ada X, kita dekatkan aja. 2X minus 1/n X sama dengan A. Maka di sini X-nya bisa keluar ya. Dikalikan 2 min 1/n sama dengan A, maka yang ditanya itu apa? Bilangan terkecil. Kalau tadi kita misalkan X bilangan terbesar berarti Y ya. Kita cari X dulu. X itu sama dengan A per 2 min 1/n. Maka yang ditanya itu Y-nya kan, yang ini nih. Nah, berarti tinggal kita tulis aja sih sebenarnya ini tuh Y sama dengan A minus X gitu, oke? Berarti Y sama dengan A minus X-nya ini kan A per 2 min 1/n. Gimana cara menggabungkannya? Karena dia 2 min 1/n, tulis aja 2 min 1/n, berarti atasnya juga 2 min 1/n gitu ya. Ini nanti dikali A. Nah, berarti didapat gimana nih? 1/n-nya nanti dikurangi 1, dapat A keluar ya. Berarti di sini bisa kita tulis Y sama dengan, berarti A-nya keluar. Sisanya 2 min 1/n minus 1 per, ya bawahnya sama aja gitu kan, 2 min 1/n. Berarti dia dapat 1 ya. Sini deh. Y sama dengan A 1 min 1/n per berapa nih? 2 min 1/n. Nah, gimana nih? Kok ada 1/n sedangkan di atas gak ada? Oke. Kedua ruas kita kali dengan N dikali dengan N. Didapat berapa nih? Berarti kalau misal mau kalinya ke dalam aja ya. Berarti dia dapat di bawah deh. A-nya tetap N min 1 ya per 2N minus 1. Ada nggak? AN min 1, 2N min 1. Oke, yang A. Udah jelas ya? Itu semoga teman-teman mengerti. Kita lanjut aja ya ke 13. Oke, kita ke nomor 13. Jika ABC lebih dari 0, maka di sini ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Mana yang benar atau mana yang ada pasangannya lah. Oke, di sini kita tulis dulu A, B, C lebih dari 0. Artinya apa? Berarti A kali B kali C itu adalah lebih dari 0. Artinya apa? Benar banget. Positif ya. Jadi perkalian A, B, sama C itu positif. Lihat, pernyataan pertama itu adalah AB kurang dari 0. Berarti kalau AB kurang dari 0 artinya apa? Ya, berarti AB apa? AB negatif ya. Iya gak sih? Ya iya dong, karena AB kurang dari 0 gitu kan, pasti negatif kan, negatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang C. C itu juga kurang dari 0, berarti negatif ya. Nah, kalau AB dikali C apa? Negatif kan? Negatif. Positif kan? Nah, berarti pernyataan 1 benar gitu. Paham ya? Oke, ke pernyataan 2. AC kurang dari 0 berarti AC negatif. Terus B juga negatif. Sama aja berarti
AC dikali B, negatif dikali negatif, positif kan. Nah, positif gitu ya. Berarti pernyataan 2 juga benar. Pernyataan 3 kita cek gitu kan. BC lebih dari 0. Terus A juga lebih dari 0. Artinya apa? BC lebih dari 0 kan positif. Positif. A juga positif. Kalau BC dikali A, itu jadi apa? Ya positif juga kan. Nah, berarti ini ABC atau BCA sama aja ya. Itu positif, berarti ini juga benar positif kan. Nah, sekarang yang 4 nih. Oke, yang 4 itu adalah A kurang dari 0, B kurang dari 0, C lebih dari 0. A kurang dari 0 itu negatif, B kurang dari 0 itu negatif juga. Negatif kali negatif, positif. C positif. Negatif kali negatif kali positif, ya positif kan. Atau lebih dari 0. Nah, berarti jawabannya adalah yang 1, 2, 3, 4 benar ya. Mana nih? Oke, nggak ada ya. Oh, yang E benar semua gitu. Simpel ya. 14. Hubungan X dan Y. X-nya itu adalah bilangan yang berada di antara 2 dan 10. Y-nya di antara 0 sampai 99. Oke, bisa kita tulis. Si X itu ternyata di antara 2 sampai dengan 10. Dan yang Y itu adalah 0 sampai dengan 99. Nah, kita sebenarnya nggak usah nentuin X-nya berapa aja gitu kan. Kita lihat aja jawabannya. Yang A, X kali Y lebih dari 0, benar nggak? X dikali Y-nya adalah positif. Positif, benar ya. Karena dia itu bilangan positif kan. 2 sampai 10 positif, 0 sampai 99 juga positif. Jadi A itu yang mungkin. Kita nggak bisa nentuin X lebih dari Y gitu kan. Karena ya bisa aja sama. Kemudian bisa kurang dari, ya bisa aja lebih dari. Ini juga bisa. Yang paling memungkinkan itu yang A. Kalau dia perkaliannya pasti positif gitu ya. Simple. 15. Oke, ini gimana nih cara berpikirnya? X-nya itu 1 per 2013 dikurangi 2 per 2013 ditambah dan seterusnya gitu pola. Nah, gini aja ya pola pikirnya gini. Dia itu kan 1, 2 kalau dikurangi kan negatif 1. Ini juga 3 dikurangi 4 negatif 1 dan seterusnya. Berarti dia itu bisa digabung. 1 kurang 2 2013 ditambah 3 kurang 4 2013 ditambah lagi, berarti kan ada 5 dikurangi 6 ya 2013 dan seterusnya sampai ketemu nanti ini ditambah berapa ya udah 2011 dikurangi 2012 per 2013. Paham ya? Nah, ini berapa sih? Negatif 1 ya per 2013 tambah negatif 1 per 2013 ditambah dan seterusnya sampai dengan di sini juga negatif 1 per 2013. Nah, yang jadi pertanyaan dari sini sampai ke ujung itu ada berapa sih sebenarnya? Atau nanti kita reduksikan dan udah digabungkan. Ini kan dua sebenarnya, dua komponen jadi satu. Nah, artinya apa? Kalau dua komponen jadi satu, yang tadinya 1 sampai dengan 2012, ya udah 2012-nya kita bagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Ya karena kan ini 2 sebenarnya kan 2. Nah, gitu. Jadi berapa nih? 2012 berarti berapa dong? Ayo. 2012 dibagi 2 itu adalah 1006. Artinya apa? 1006 itu adalah banyaknya min 1 per 2013 sampai dengan kesini kan. Nah, berarti ya udah tinggal min 1 per 2013 dikali 1006. Berapa nih? Ada nggak jawabannya? Negatif 1006 per 2013. Ada nggak? Yang B ini udah ditandai juga ya. Gitu ya teman-teman. Lanjut ya. 16. Banyaknya bilangan bulat lebih kecil dari 8 yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, ini pertidaksamaannya lebih dari ya. Gimana caranya? Oke. Kita gabungkan aja yang ini ya.
yang sejenis. Berarti bisa kita tulis di sini deh. 1 per X plus 5 tambah 1 per X min 5 tambah 1 per X plus 7 tambah 1 per X min 7 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita bagi 2 aja ya. Nah, berarti ini kita bisa tulis X plus 5. Kemudian dikali X min 5, ya enggak? Kemudian ininya X min 5 ditambah ya, ditambah X plus 5. Ini kali silang ya artinya. Ditambah juga ini kali silang, ini kali ini kan. X plus 7, X min 7 kali silang. Jadi X min 7 ditambah, jangan lupa ya, ditambah X plus 7. Gitu kan, lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bisa kita coret kan. Nah, ini juga bisa kita coret. Dapat ini 2X ternyata. 2X per X plus 5, kemudian X min 5, gitu kan. Ditambah dengan ini coret jadi 2X, tetap X plus 7, X min 7, gitu. Lebih dari sama dengan 0. Karena dia itu sama kayak tadi ya, bisa kita, kali silang juga kan. Ini kali ini sekarang. Berarti ini nanti di bawah banget, dapat X plus 5, X min 5, kemudian X plus 7, X min 7 gitu kan. Kali silang ke sini. Jadi 2 kali X dari X plus 7, X min 7, ditambah 2X dari X plus 5, X min 5 gitu ya. Ini emang sedikit rumit, tapi sebenarnya polanya gitu doang sih. X plus 7, X min 7 itu kan kalian harus tahu sih sebenarnya. A kuadrat min B kuadrat itu A plus B sama A min B ya. Ini adalah namanya selisih kuadrat. Ini harus wajib tahu. Berarti melihat dari sini kita bisa tulis 2X itu akan sama dengan X kuadrat min 7 kuadrat ya. Atau langsung aja 49. Terus ditambah 2X juga, berarti X kuadrat minus 5 kuadrat, atau langsung 25. Kita bagi dengan dia itu, ya udah tulis aja sih, X plus 5, X min 5, kemudian X plus 7, X min 7, itu kan, lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita jumlahin nih yang ini. Yang 2X-nya kita keluarkan, gitu kan. Berarti kita bisa tulis di sebelah sini ya. Semoga muat. 2X yang keluar. Sisanya X kuadrat ditambah X kuadrat. Kemudian dikurangi 49. Dikurangi 25. Gitu aja kan. Kita bagi dengan ini yang bawahnya. Tulis lagi deh. X min 5. Kemudian X plus 7. Sama X min 7. Gitu ya. Terus ini berapa nih? Min 49, min 25 itu min 74 ya, min 74. Ini 2X kuadrat, berarti 2X. 2X kuadrat min 74. Terus kita bagi dengan ini yang di ini. X plus 5, X min 5, X plus 7, X min 7, gitu kan. Dari sini ini ada berapa nilai sih yang ini? Coba. Yang ini kan plus minus kan sebenarnya ya. Plus minus akar dari 74 dibagi 2 ya. Berarti 3 berapa? 37 ya. 37. Berarti di sini plus minus akar 7 nih. Di sini X-nya 0. Berarti ada X sama dengan 0. Berarti terus ada X sama dengan plus minus akar dari 37. Kemudian yang ini X sama dengan berapa? Itu min 5. Untuk yang itu X-nya 5. Kemudian di sini ada X-nya 7 sama X-nya sama dengan min 7 gitu ya. Ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik. Oke, kita buat aja 7 titik itu di
di atas ya. Oke, kita buat di sini. Kita buat 7 titik aja. 0 berarti misal tengah-tengah ya. 0 itu kan di sini ya. Karena dia bentuknya itu apa sih? Ya lebih dari sama dengan, berarti kalau yang di bawah itu nggak boleh ada sama dengannya ya, atau terbuka. Berarti kalau yang di atas boleh masuk ya. Nolnya masuk nih, 0. Kemudian di sini dapat plus minus akar 7. 37 ya. 37 itu kalau ke 36 ya, 6 ya. 6 komaan lah. Berarti di antara 6 komaan. Berarti kita buat 5 dulu aja. 5. 5 itu misalnya di sini nih, 5. 5 itu kan di bawah, berarti bulatnya nggak penuh. Nah, 5. Kemudian min 5-nya otomatis di sebelah sini. Terus 7-nya ya udah di sini gitu kan. Min 7-nya di sini. Nah, posisi akar 37 itu kan di antara pokoknya 6 komaan A di sini nih. Dia harusnya kayak gini. Soalnya kenapa? Dia di atas. Berarti ini juga di sini. Ini itu akar 37, ini minus akar 37. Kita cek ya, cek titiknya, berarti kita lihat aja gitu kan. Kalau ngambil yang paling kanan banget, tak hingga deh. Atau ngambil 100 bagi, ya udah ini pasti positif ya. Ini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Karena dia itu lebih dari, kita ngambil yang positifnya. Ini sama itu ya yang di sebelah. Nah gitu, berarti bisa kita tulis yang apa? Bilangan bulat terkecil atau bilangan bulat lebih kecil dari 8. Berapa aja nih? Nah berarti apa aja nih? Kita lihat yang 0 aja nih. 0 udah pasti ya masuk nih. 0. Ingat bilangan bulat. Bilangan bulat kalau akar itu nggak bulat. Terus 1 nggak bisa ya. Ini 1, 2, 3 sampai 5 nggak bisa. Ini bukan apa namanya. Tapi 6 ada nggak sih? Di sini kan 6 ya. Berarti 6 masuk. Nah, terus ada lagi nggak? 5 nggak masuk ya. Terus di sini negatif deh kita ambil. Negatif 1 ada ya, negatif 2 ada, negatif 3, negatif 4 ada. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif 5 nggak boleh masuk karena dia lingkarannya nggak penuh. Terus di sini ada berapa sih? Ini negatif 7 ya. Negatif 6 ada nggak sih di sini? Ada ya ternyata negatif 6. Nggak ada. Nggak ada negatif 6 karena akar 37 itu lebih gede dari negatif 6 ya. Di sini akar negatif 7, negatif 37 itu 6 komaan lah. Negatif 6 komaan. Berarti nggak ada, nggak masuk. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Yang D. Oke, kita misalkan fx itu terdefinisi ya. Untuk semua bilangan real x. Jika fx lebih dari 0 setiap x dan fa kali fb sama dengan fa tambah b untuk setiap a dan b, maka ini ada 1, 2, 3, 4 mana yang benar. Nah di sini ciri ketika fx lebih dari 0 untuk setiap x dan fa kali fb sama dengan fa tambah b itu fungsi apa? Ada yang bisa? Fungsi x eksponensial. Bentuknya kayak gimana? Berarti fx itu sama dengan misalnya p pangkat x. Nah, itu adalah fungsi eksponensial. Jadi kalau dia f0 sama dengan 1, kita buktiin kan. Katanya fx sama dengan p pangkat x. Jadi kalau f0 masukin p pangkat 0 berapa? 1. Terbukti ya. Nah, ini pernyataan 1 benar gitu. Pernyataan 2 di sebelah sini ya. F min A berarti ya tulis dulu fx sama dengan p pangkat x. Jadi f min A-nya adalah p pangkat min A ya. Dia nanya apakah sama dengan 1 per fa. Nah, di sini kan bisa tulis 1 per p pangkat A. Nah, p pangkat A itu kan fx. Atau kalau dia x fx, kalau dia A fa. 1 per fa. Nah, sama nggak? Sama aja kan? Nah, terbukti gitu. Paham ya?
Nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 deh. Kita cek ya. Nomor 3 itu adalah FA-nya sama dengan akar pangkat 3 dari F3A. Oke, kita definisi aja kan. Di sana ada Fx itu adalah P pangkat X. Maka kalau FA, P pangkat A. Nah, dia itu mintanya apa sih sebenarnya? F3A pangkat berapa? Pangkat 1/3. Ini 3A ya. Nah, gimana caranya kita dapat 3A dulu gitu kan? Nah, oke, kita nggak usah ini aja deh. Pokoknya kita buktiin kalau FA itu jadi akar ini ya. Akar pangkat 3 dari F3A. Nah, dia P pangkat A boleh nggak saya tulis jadi P pangkat 3A/3? Boleh dong, 3/3 kan 1 yang nggak ngaruh. Berarti dia itu P pangkat berapa? Kalau dia akar 3 pangkat 3A. Nah, sama ya. P pangkat 3A itu apa artinya? Akar pangkat 3 dari Fx gitu kan. Bukan Fx, F3A. Ya nggak? Kalau F3A itu akan jadi apa? P pangkat 3A. Nah, itu sama aja kan sama ini. Nah, berarti dia terbukti. Sekarang kita buktiin yang 4 ya. Ini benar apa enggak sih gitu kan. Oke, kita akan buktikan yang nomor 4. Nomor 4 itu adalah katanya FB itu lebih dari FA. Jika B-nya lebih dari A. Nah, apakah benar? Coba FB itu artinya apa? Berarti P pangkat B. Kemudian apakah dia lebih dari P pangkat A? Kalau B-nya lebih besar daripada A gitu kan. Coba kita misalkan P-nya setengah ya. Berarti dia jadi setengah B lebih dari setengah A. Apakah benar kalau B-nya lebih besar, pangkatnya gede nih, daripada ini dia akan lebih gede? Enggak ya, kalau dia perperan, kalau pangkatnya gede, dia makin kecil. Berarti dia tidak memenuhi. Jawabannya adalah A. 1, 2, 3, 4 tidak benar. Gitu. 18 ya. Misalkan ada dua jalan dari kota A ke B. Oke, dari A ke B ada dua jalan. 4 jalan A ke C. 2 jalan B ke C. Dari kota B dan C masing-masing. Berarti kalau B itu ada 3. Kalau C ada 4. Ada 3 juga ya. Kalau ke D. Jika seorang bepergian dari kota A ke kota D melalui kota B atau C atau B dan C. Nah, maka banyaknya cara yang dapat ditempuh adalah, oke, kita harus bisa menerjemahkan dulu ya dari kalimat ini menjadi ya bentuk matematikanya, atau ya udah kita sederhanain aja kan. Gini aja, A ke B, tulis aja nih. A ke B ada berapa nih? A ke B ada 2 gitu ya. Ini maksudnya 2 jalan. Terus kita buat lagi dari 4 jalan A ke C, oke. A ke C ada 4 jalan. Terus ada lagi nggak? Ada dong 2 jalan B ke C, tulis aja. B ke C ada 2 jalan. Nah, dari kota B dan C masing-masing 3 jalan. Berarti dari kota B ke D ya. Nih. Masing-masing ada 3. Berarti dari C ke D juga ada 3. Udah kan itu doang. Yang ditanya A ke D itu ada berapa kan? Nah, ada A ke D ada berapa jalan melalui kota B atau C atau B dan C. Berarti kalau B dan C ini digabung ya. Kalau ini masing-masing. Nah, biar lebih jelas lagi kita buat diagramnya ya. Berarti dari A ke D itu ternyata ya ada banyak jalan ya. Kita bisa tulis gini aja, A ke D. Misal melalui kota B. Misal A ke B dulu. A ke B itu ada berapa? Ada 2 kan? Nah, kalau A ke C-nya ada berapa sih? Ada 4. Nah, ada 4. Ini A ke C. Kita tulis lagi gitu kan, dua jalan gitu. Misal ini dari ke C, dari C lagi gitu kan. Dari C terus dari B. Ini B, ini jalan di sini ya C-nya.
Ini ada C juga. Nanti kan kita kenapa ada 2 nih? Karena kita nggak tahu dari B dulu atau dari C dulu gitu kan. Berarti misal ya udah BC, CB juga gitu. A ke C sama ya 4. A ke B 2. Nah, ini B ke D ada nggak? Nah, B ke D itu ada 3. Berarti dari B ini ada 3, tulis aja. Ini kan dari B ibaratnya 3 gitu kan. Terusan ini nih. C ke D, oke, C ke D di sini ada 3 juga ya. Nah, ada 3. Terus ada lagi nggak? B ke C. Nah, di sini B ke C. Gimana dong B ke C? Berarti dari sini dong. Nah, harusnya ini kayak gini aja nih. Ini B dulu aja ya, biar berurutan gitu, biar kelihatan polanya. Di sini B berarti ada 2, di sini C berarti ada 4 gitu ya. Ditukar aja sih. Nah, B ke C ada 2, berarti B ke C misal C-nya di sini. Nah, B ke C ada 2. Terus C ke B ada nggak? C ke B. Nah, nggak ada ya C ke B-nya. Ada nggak sih? Ya udah sih dibalik kan. Ya 2 juga, ini ke C ke B. Nah, berarti di sini B terus ini C. Nah, dari C ke B, C ke D itu berapa tadi? 3. B ke D juga 3. Gitu aja. Nah, ini diagramnya. Terus, yang ditanya, kalau mau A ke D melalui kota B atau C? Kota B dulu deh. Ada berapa cara? Kota B aja. Berarti 2 kali 3 kan? Udah. Nah, berarti 2 kali 3. Atau itu ditambah. Kalau dari C doang, ya berarti ini kan. Kalau ke sini mah kan ada B-nya gitu. Kalau C doang berarti 4 kali 3 gitu. Terus, atau lagi B dan C, berarti B dan C itu ya harus sama B sama C gitu kan, digabung. B dan C ini nih, berarti 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Ditambah, kalau C ke B kan sama aja nih. 4, 2, 3. Berarti 4 kali 2 kali 3. Maksudnya gini, kan di sini dari kota B dan C, berarti ya boleh BC gini kan, boleh juga CB gitu. Yang penting dia gabung. 2 kali 3, 6 ditambah 12, ditambah 2, 3 berarti 12 juga, ditambah ini aja 8 kali 3, 24. Berarti kalau dihitung ini aja 24 tambah 24 itu 48 ya. 48 tambah 6, 54. Nah, jadi ada 54 cara yang D. Gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung, silakan ulangi lagi video ini ya. Oke. 19. Oke, kita lanjutkan nilai jika X dan Y menurut persamaan berikut, maka X tambah Y berapa? Nah, saya udah ngerjain ini nggak ada jawabannya ya. Dan panjang banget gitu. Kita ini skip aja nih. Tapi kita buat soal baru aja ya. Oke, soalnya yang simple aja sih sebenarnya. Misalnya sama deh. 2 per X min 1 ditambah 1 per Y plus 1. Kemudian dia tulis misalnya di sini min ya. 2 per X min 1. Kemudian dia dapat misalnya 3 per Y plus 1. Nah, ini yang ditanya itu sebenarnya saya mau nanyanya misalnya gini. Jika 4 per Y plus 1 sama dengan berapa ya? Taruhlah 5 ya. Maka nilainya sama dengan berapa? Gitu aja. Simple. Oke, gimana caranya? Sebelum kita, nah ini bisa sih sebenarnya kita eliminasi aja ya. Kita jumlah apa kurang? Karena yang ditanya Y, berarti kita eliminasi yang X. Gimana caranya biar X hilang? Berarti kita tambah gitu ya. 2 per X min 1 ditambah min, berarti kan coret. Nah, sekarang ini dijumlahin berapa? Berarti ini didapat berapa nih? 4 ya. 4 per Y plus 1. Nah, katanya 4 per Y plus 1 itu sama dengan 5. Nah, berarti dia dapat berapa? Y sama dengan kali silang. Jadi 5Y ditambah 5.
Berarti kalau udah kayak gini minus 4Y kan sama dengan 5, maka Y-nya adalah min 5/4 gitu ya. Jadi soalnya kayak gini aja. Oke, nggak ada jawabannya yang F gitu kan. Oke teman-teman, kita lanjutkan nomor 20. Satu garis melalui titik 0,0 membagi persegi panjang dengan titik-titik sudut seperti berikut. Maka suatu garis melalui titik 0,0 membagi persegi panjang menjadi suatu persegi 3, 2, 1 star. Suatu garis yang melalui titik 0,0 membagi persegi panjang dengan titik-titik sudut sebagai berikut menjadi dua bagian yang sama luas. Gradien tersebut adalah, oke, kita gambar dulu aja sih titik-titiknya ya. 0,0 kan di sini. Terus 1,0 taruhlah di sini kan. Ini X, ini Y. Terus 5,0, 1, 2, 3, 4, 5. 5,0 di sini. 1,12. Oke, 1 kan di sini ya. 12-nya di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Taruhlah di sini ya. Seperti di sini. Di sini itu 12. Terus 5,12. Ini 5, 12 ya udah di sini kan sama aja. Nah, dia itu akan menjadi apa? Benar ya, persegi panjang. Nah, gimana caranya dia bisa membagi dua bagian sama luas? Dari titik ini kan 0,0. Kita kalau dari sini ke sini kan nggak mungkin, nggak bisa kan? Katanya dari 0 ya. Udah, berarti gimana caranya? Oke, gini aja. Nah, jadi ini membaginya sama, ini juga ke sini sama kan jadi sama. Nah, ini anggap aja lurus ya. Nah, gini kan. Nah, yang ditanya apa sih gradien ya? Gradien apa nih? Gradien garis ini. Nah, yang namanya gradien, yaitu M, itu adalah delta Y per delta X. Oke? Delta Y-nya, berarti dari ini ke sini berapa sih? Nah, simpelnya gini aja. Kalau misalnya dari titik 1, kalau membagi 2 kan ke 12 ini kan. Berarti kalau dia mundur, dia kan ke 0. Berarti dia harusnya kalau ke sini itu berkurang 1 ya. Berkurang satu ini, satu satuan. Berarti tadinya 12 jadi 11 gitu aja. 11 per delta X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti per 5. 11 per 5. Udah ini, gak ada jawabannya ya. Ini 12 per 5 gitu. Gak mungkin sih 12 per 5. Oke, itu dulu ya untuk pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.